Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang dalam edisi Kamis 4 Maret 2021. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan hari ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami boleh bersyukur oleh karena Engkau sungguh baik bagi kami, senantiasa memberkati dan menuntun hidup kami. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam menikmati akan kasih Tuhan pagi ini. Kami boleh dibangunkan dengan tidak kekurangan suatu apapun untuk kembali melanjutkan kehidupan kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan masing-masing kami. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami memahami firman-Mu pada pagi ini, sehingga firman-Mu ini tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi tertanam baik dan kami boleh aplikasikan dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, tema yang akan menjadi perenungan kita bersama yaitu umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita hendak memilih sesuatu, tentu kita akan memilih pilihan yang terbaik menurut ukuran kita. Sebab pilihan yang kita anggap terbaik belum tentu terbaik menurut orang lain. Walaupun demikian, terkadang pilihan kita adalah pilihan yang tidak disukai atau ditolak oleh orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus Kristus yang adalah batu hidup, ditolak dan dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi justru
Dialah yang dipilih Allah menjadi batu penjuru untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Di atas batu penjuru itulah umat dipilih dan disusun menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Orang percaya telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, sehingga Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang dipilih untuk menjadi saksi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Menjadi umat Allah atau orang percaya bukanlah hal kebetulan terjadi. Mengapa? Karena umat Allah adalah orang-orang pilihan Allah yang sekalipun telah berdosa, tetapi telah diselamatkan dan dikuduskan untuk pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah dipilih Allah sebagai umat pilihan. Sekaligus menurut ukuran kita tidak layak karena kita adalah orang yang berdosa dan pantas dihukum. Namun karena kita dikasihinya serta kita sangat berharga, maka kita ditetapkan sebagai orang yang dipilih olehnya. Karena itu, marilah kita hidup dalam kekudusan, sebab Tuhan yang memilih dan memanggil kita adalah kudus adanya. Selain itu, marilah kita menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rohani, serta menjadi saksi dalam memberitakan penyelamatan Allah kepada dunia, bahwa melalui Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit untuk dunia. Amin. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sungguh kami mengaminkan firman yang telah kami renungkan di pagi ini Tuhan, yang akan kami gunakan sebagai pedoman dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih dan dipanggil untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang pilihan Allah yang akan memberitakan kabar keselamatan di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan ini. Bapa di sorga, dalam syafaat kami pada pagi ini, berdoa akan keberadaan kami selaku keluarga-keluarga Allah yang Tuhan tempatkan dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan apapun yang kami lakukan dalam dunia ini. Kiranya semuanya kami boleh lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan dari dalamnya kami boleh bersuka cita untuk melihat sungguh besar karya Allah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa akan kehidupan anak-anak kami dalam masa pendidikan, berdoa akan kehidupan suami-suami kami dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga, berdoa bagi istri-istri kami yang selalu setia mendampingi kami sebagai seorang suami, sehingga kami semua boleh bergandengan tangan menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah, menjadi teladan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Anak-anak kami kiranya Tuhan memberkati, karuniakan kesehatan
akal pemikiran yang baik dalam menuntut ilmu. Kami sebagai orang tua dikaruniakan hikmat untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan anak-anak, menjadi pendamping dalam pembelajaran anak-anak di rumah. Kiranya semuanya boleh kami lakukan dengan baik. Bapa di sorga, berdoa akan pergumulan kehidupan jemaat-Mu, pergumulan karena sakit penyakit yang hingga saat ini masih terus merindukan akan pemulihan yang total, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Bergumul dengan anggota jemaat yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami. Biarlah kami selalu diajar untuk terus menaruh harap hanya kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membuka jalan bagi kami untuk menyelesaikan pergumulan kami. Ketika kami sakit, Tuhan pulihkan. Ketika kami dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Bapa kami di sorga, berdoa bagi jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang merindukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi mereka. Buka jalan bagi mereka Tuhan, berkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga di hari yang Tuhan tentukan bagi mereka, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak, mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa kami di sorga, setiap program dari jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoakan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan mencelakakan kehidupan kami. Secara khusus, jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Sehingga kehidupan kami boleh berada dalam damai sejahtera Allah. Jikalau pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang isolasi atau karantina akibat virus corona, Tuhan karuniakan kesembuhan, beri semangat sehingga boleh dilalui dengan baik, boleh pulih dengan baik, sehingga boleh beraktivitas seperti biasa. Bapa di surga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Karena kami alaskan doa kami ini dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini dan doa bersama. Kiranya Tuhan akan menolong kita melewati kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan hari ini penuh makna dan kita lakukan dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kasih Tuhan melingkupi kita semua. Tetap berada pada protokol kesehatan karena pandemi masih berada dalam kehidupan kita. Jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.